Pengkhianatan di malam pertama. Bab 5. Ambon hampir tak percaya melihat keberadaan suaminya di rumah. Abi berdiri, tepat di hadapan dewa dengan raut wajah tak ramah. Sorot matanya yang tajam, seolah mampu membelah apapun di hadapannya. "Kamu ngapain di sini?" Pertanyaan itu menjadi sapaan pertama Abi kepada dewa, yang masih duduk santai. Bahkan dewa terkesan tak mempedulikan keberadaan Abi di sana. "Bebang, kenapa kalau aku di sini? Masalah buat kamu." Tangan Abi terkepal di balik punggung. Ucapan dewa seolah sedang menantang. Ingin rasanya Abi menghantamkan kepala tinjunya ke wajah laki-laki itu. "Aku sama Mbun tangga kecil, rumahku di sebelah," lanjut dewa menunjuk ke arah kanan dengan ekor matanya. Pandangan Abi pun mengikuti ke arah yang ditunjuk dewa. 2 rumah dari sana, ia dapat melihat mobil milik laki-laki itu terparkir di halaman. Abi tak pernah menyangka sebelumnya bahwa Embun dan dewa bertangga. Bahkan jarak mereka terbilang sangat dekat. "Sekarang tahu kan kenapa aku di sini?" tambah dewa lagi. Menyadari ketegangan antara suaminya dengan dewa, Embun mencoba mencari celah. Jangan sampai terjadi keributan di rumah dan mengejutkan mama yang sedang beristirahat. "Kak Dewa, makasih untuk bantuannya hari ini," ucap Embun dengan senyum semanis madu. Dewa membalas senyum, meskipun tak secara langsung. Namun ia paham apa maksud Embun. Pria itu pun segera meninggalkan tempat duduknya. "Sama-sama Embun, nanti aku kasih info kalau permohonan kamu disetujui." "Sekali lagi makasih Kak." "Jangan sungkan, aku senang kalau bisa bantu kamu." Dewa laki-laki mulai senyum ke arah Embun sebelum akhirnya melangkah pergi. Interaksi kecil itu saja sudah mampu membuat Abi merasa udara sekitar berubah, gerah yang ia rasakan. "Kamu kenapa gak bilang kalau dewa tetangga kamu?" Abi menatap Embun yang berdiri kurang dari 2 meter darinya. "Memangnya Mas Abi pernah tanya?" ujarnya. "Aku tadi cuma minta bantuan Kak Dewa cari perusahaan untuk tempat magang." "Oh." Abi tak berpanjang. Ia merasa telah kehilangan hak untuk keberatan atas siapapun yang bertemu dengan istrinya. Terlebih setelah semua perbuatan buruknya 2 hari ini kepada Embun. "Mas Abi ngapain kesini?" tanya Embun kemudian. Hati Abi langsung mencelos. Mendengar pertanyaan ketus yang meluncur tanpa filter, istrinya itu bahkan belum mempersilahkannya untuk masuk ke rumah. "Bermasalah kalau aku sini?" "Enggak, cuma aneh saja." "Nah Abi, sudah lama di sini." Sapaan penuh semangat yang berasal dari dalam rumah membuat Abi dan Embun menoleh bersamaan. Mama Rima tampak berdiri di ambang pintu dengan senyuman ramah. Abi langsung menyalami mertua yang mencium punggung tangannya. "Baru saja Mah." "Kenapa ngobrol di luar?" Mama Rima melirik putrinya yang masih santai di tempatnya berdiri. "Embun, kenapa ngajak suaminya kamu masuk?" "Gak apa-apa Mah." Abi menyelam buat Mama Rima menepuk pundak sang menantu. "Ayo masuk Abi, ngobrolnya dalam saja. Di luar banyak nyamuk." "Ya Mah, makasih." Kala sang pertua menyambut kedatangannya dengan ramah, Embun malah sebaliknya. Wanita itu malah milih masuk ke kamar, meninggalkan Abi yang masih duduk di ruang keluarga. "Kamu baru pulang kantor?" Mama datang dari dapur dengan membawa nampan berisi teh manis yang kemudian ia geser ke hadapan sang menantu. "Iya Mah, sekalian mau jemput Embun." "Oh, kalau begitu diminum dulu tehnya," ujar wanita itu. "Oh ya, Abi, terima kasih. Kamu menerima Embun sebagai istri. Maafkan kalau Embun punya salah." Dia masih sedih dengan kepergian Fanya. Abi mengangguk pelan, hatinya sedikit menghangat. Meskipun pernikahannya dengan Embun sangat mendadak menutupi kesalahan kakaknya, namun Mama Rima memperlakukan Abi sangat baik. Cukup lama dihabiskan Abi untuk mengobrol dengan mertuanya. Sesekali ia melirik aloji yang melingkar di pergelangan tangan. Waktu sudah menunjuk ke angka 8. Namun Embun belum juga keluar. "Bah, kamar Embun yang mana?" "Itu di dalam, 2 kamar dari tidak itu kamarnya Embun."
Abi melirik ke dalam sana. Dari tempat duduk, ia dapat melihat pintu kamar dengan tirai berwarna ungu. Aku ke dalam dulu ya, Mbah. Sudah jam 8 soalnya. Silakan, Abi. Abi tersenyum tipis sebelum berjalan menuju kamar Embun. Pria itu tampak ragu untuk masuk. Setelah matung di ambang pintu selama beberapa saat, ia akhirnya memberanikan diri memutar gagang pintu. Namun apa yang tampak dalam buat terpaku? Betapa tidak. Embun berdiri dengan posisi membelakangi dengan hanya menggunakan handuk sebatas paha, memamerkan bentuk tubuh sempurnanya yang terbalut kulit putih bersih. Untuk beberapa saat Abi kehilangan kesadarannya, memandai keindahan sempurna yang tersaji di depan matanya. Embun yang baru menyadari keberadaan Abi di kamarnya segera menoleh. Ia pun sama terkejutnya. Maaf, aku gak bermaksud mengintip, ucap Abi cepat, lalu segera membalikan tubuh. Sementara Embun tak banyak bicara, ia milih mengambil pakaian, lalu masuk kamar mandi. Kenapa nggak dipesan sama Bunda kalau mau kesini? Tanya Abi sesaat setelah Embun keluar dari kamar mandi. Memang kamu peduli aku mau kemana dan sama siapa? Balas Embun yang kini milih duduk di meja rias. Abi melirik Embun. Sorot matanya mengikuti gerakan tangan wanita itu menyisir rambut panjangnya yang hitam dan lurus. Setidaknya titip pesan, biar aku gak khawatir. Embun terkekeh. Khawatir? Aku pikir suamiku ini akan menghabiskan waktu bersama pacarnya di kafe atau ke kampus. Kelopak mata Abi mendadak melebar. Irama jantungnya menjadi lebih cepat, seperti baru saja melakukan aktivitas berat. Bagaimana Embun tahu? Ia dan Fania baru saja makan bersama. Kamu dari mana? Ragu-ragu bertanya. Jangan lupakan wajah yang terlihat penuh rasa bersalah. Seharusnya kamu gak usah tanya aku dari mana. Pacar kamu sudah lapor duluan dan kirim foto ke aku. Padahal aku sama sekali gak tanya. Untuk kesekian kali, Abi kehilangan kata-kata. Embun selalu terlihat tenang dan santai, namun mampu membungkamnya dengan telak. Ia pun tak pernah menyangka bahwa Fania akan beritahu Embun tentang kebersamaan mereka sore tadi. Maaf Bun, ujarnya merasa bersalah. Kita ngobrol di rumah ya, gak ada di sini, nanti Mama dengar. Ajak Abi bermaksud mengajak pulang, sekaligus membicarakan segala di rumah dengan lebih tenang. Aku gak mau. Tapi aku gak bisa nginap, gak baju ganti buat kantor besok. Kalau pulang sendiri, ayah pasti tanya kamu di mana. Abi menatap istrinya melalui pantulan cermin. Sepertinya ia belum menangkap dengan baik maksud sang istri. Aku mau tinggal sini saja. Aku gak mau pulang ke rumah kamu lagi. Abi merasakan tubuhnya meremang saat itu juga. Maksud kamu? Embun meletakkan sisir ke meja, lalu memutar tubuhnya sehingga posisinya kini berhadapan dengan Abi. Apa bedanya sekarang dengan 6 bulan? Soal perjanjian ayah sama papaku, anggap saja sudah lunas. Aku akan ikhlas, jadi gak usah tunggu 6 bulan. Embun menatap Abi lekat. Aku minta cerai. Seketika sesak menjalar dada Abi mendengar permintaan Embun. Jika saja tak mendengar sendiri, ia pasti tidak akan percaya. Kalimat frontal itu terucap dari mulut Embun. Dalam hati Abi pun bertanya, sebulan itukah ia di mata Embun hingga begitu cepat menginginkan perceraian? Embun, kamu... Belum sempat Abi menyelesaikan kalimatnya, Embun sudah menyela dengan cepat. Kalau kamu gak mau menceraikan aku, maka aku akan melayangkan gugatan ke pengadilan agama. Abi hampir tak mempercayai pendengarannya sendiri. Kalimat panjang yang baru saja diucapkan Embun membuatnya terpaku di tempat. Untuk beberapa saat laki-laki itu seperti kehilangan akal sehatnya. Lidahnya bahkan terasa keluh, kaku dan sulit untuk mengucapkan sesuatu. Embun, tapi keputusanku sudah bulat dan gak bisa lagi tawar-tawar, ucap Embun tegas. Abi merasakan tubuhnya lemas saat itu juga. Entah untuk alasan apa, ia merasa tak senang dengan keputusan Embun yang terkesan mendadak dan mengejutkan. Aku gak mau terus menjadi penonton kemesraan kamu dengan pacar kamu itu. Setelah kita bercerai, kamu bebas
melakukan apa saja dengan dia. Lanjut embun. Abi terdiam kembali. Tak tahu harus berkata apa. Ia sadar memang masalah ini berakar darinya. Aku tidak bisa menghalangi. Itu kamu, ujarnya pasrah. Makasih, kau mengerti keputusanku. Tenang saja, aku gak akan menuntut apapun dari keluarga kamu. Aku cuma minta cerai. Gak ada gunanya hidup dalam tali pernikahan hanya tidak sehat seperti ini. Aku gak bisa jadi istri pajangan kamu lagi. Abi mengangguk pasrah, baru saja akan bangkit dari duduknya. Untuk pulang ke rumah, suara dering ponsel terdengar. Dengan segera laki-laki itu mengeluarkan ponsel miliknya dari saku celananya. Dia lihat selera nama Bunda yang buat Abi segera menggeser tombol hijau agar terhubung. Ya Bunda. Abi, kamu di mana? Suara Bunda terdengar panik dan gelisah. Napasnya terdengar sangat cepat. Aku di rumah embun Bunda, jawabnya dengan kekurutan kening. Bunda kenapa? Kedengarnya panik. Abi langsung berdiri dari duduknya. Hanya dengan mendengar nada bicara Bunda, ia sudah menebak terjadi sesuatu yang serius. Melihat raut wajah suami yang tiba-tiba saja serius, Embun menatap penuh tanya. Ayah Abi, ayah baru sesak napas dan tiba-tiba agak sadar. Sekarang di rumah sakit, kamu kesini ya sekarang? Isak tangis Bunda terdengar jelas di ujung telepon buat Abi merasa lemas pada seluruh tubuhnya. Sejak pagi, ayah terlihat kurang sehat. Iya Bunda, aku sekarang ke sana. Panggilan terputus. Abi masukkan kembali ponsel ke dalam saku celana. Ada apa Mas? Tanya Embun yang sudah mendebak terjadi sesuatu dengan ayah mertuanya. Ayah dibawa ke rumah sakit, Bunda minta ke sana. Embun menjadi sangat khawatir mendengar kabar tentang ayah mertuanya. Aku ikut Mas. Ya sudah, coba ganti baju, pintanya. Melihat Embun yang menggunakan setelan piyama, mobil melesat cepat membelah jalan yang lengang malam itu. Abi mengemudi dengan kecepatan tinggi, saking paniknya. Sesekali Embun milik suaminya, sambil pegangan pada jok. Pelan sedikit Mas, kau bisa membahayakan nyakit dan orang lain. Embun peringatkan membuat Abi segera tersadar. Pria itu mulai kecepatan mobil, panik berakibat pada kemampuannya dalam mengontrol emosi. Yang Abi pikir sekarang hanyalah secepatnya tiba di rumah sakit dan menemani Bunda yang mungkin sedang menangis. Maaf, sudah buat kamu takut, aku panik. Ponsel milik Abi kembali berdering. Dengan gerakan cepat, pria itu meraih benda itu dengan pipi dari dashboard dengan segera menggeser tombol hijau tanpa melihat nama pemanggil. Iya Bunda, jawab Abi dengan sebelah tangan meletakkan ponsel pada dalam telinga. Sementara, tangan satunya memegang setir. Bunda, ini aku Abi. Abi mengembuskan napas panjang setelah mengenal suara wanita di ujung telepon. Ia pikir Bunda melakukan panggilan telepon yang ternyata adalah Fania. Bawa Van, aku sedang buru-buru. Bicaranya lanjut nanti saja. Memang kamu kemana? Tanya Fania cepat sebelum Abi memutuskan panggilan. Ayah masuk rumah sakit. Aku sedang jalan ke sana. Kamu sakit? Suara Fania terdengar terkejut. Iya, sudah ya. Aku buru-buru. Tanpa menunggu balasan dari Fania, Abi memutus panggilan dan meletakkan kembali ponsel. Setiba di rumah sakit, Abi dan Embun saling berkejaran melewati lorong-lorong sunyi malam itu. Langkah keduanya terhenti, tepat depan sebuah unit di mana ayah mendapat penanganan dari dokter. Tak jauh dari sana, terlihat Bunda yang nampak sedang duduk di sebuah kursi panjang sambil menangis. Embun segera mendekati sang mertua dan duduk di sisinya. Bunda yang masih terus terisak menjatuhkan tubuhnya di pelukan sang menantu. Ayah Embun, lirih wanita parubaya itu. Embun hanya dapat memeluk dan mengusap punggung ibu mertuanya. Bunda sabar ya, ayah pasti kuat. Kita berdua bersama-sama buat ayah. Bunda menyahut dengan anggukan kepala, membuat Abi segera berjongkok di hadapannya. Ayah, sebenarnya kenapa Bunda? Bunda gak tahu juga. Mungkin ayah kepikiran sama galak
yang sampai sekarang belum ada kabar. Tiba-tiba ayah ngeluh sesak dan dadanya sakit. Untung Mandadang masih di rumah. Jadi Bunda minta tolong dia ke rumah sakit. Meskipun Bunda menjelaskan dengan suara yang tersendat-sendat, karena suaranya bercampur isak tangis, namun masih terdengar jelas oleh Abi dan Embun. Tenang Bunda, dokter pasti berusaha memberikan terbaik untuk ayah, bujuk Embun. Abi terdiam tempat. Kelembutan dan ketulusan Embun terhadap Bunda menciptakan rasa yang sulit ia pahami. Bersambung.